Halo semuanya, di sesi kali ini kita bakal ngobrolin 3 raksasa di dunia cloud. Microsoft Azure, Amazon Web Services atau AWS, dan Google Cloud Platform alias GCP. Tapi, pernah kepikiran gak sih kalau mereka ini sebenarnya lebih mirip saudara kembar daripada saingan yang benar-benar beda? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apakah Azure, AWS, sama GCP itu benar-benar nawarin sesuatu yang unik? Atau jangan-jangan mereka ini cuma ganti nama aja buat layanan yang intinya sama persis? Yuk kita bedah bareng-bareng buat cari tahu jawabannya. Oke, pertama-tama kenalan dulu yuk sama para Titan awan ini. 3 pemain utama yang benar-benar mendominasi pasar dengan ekosistem layanan mereka yang super gede. Nah, ini dia nih poin utamanya. Jadi, buat setiap layanan yang ada di Azure, hampir pasti ada padanannya di AWS dan GCP. Ini tuh bukan kebetulan loh. Ini nunjukin betapa kompetitifnya ekosistem cloud, di mana para raksasa ini saling intip dan berinovasi bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Blok-blok bangunan inti yang jadi fondasi hampir semua aplikasi yang jalan di cloud. Yang pertama dan paling utama itu compute. Anggap aja compute ini otaknya aplikasi kalian. Disinilah semua kode dijalankan, semua kerja berat dilakuin. Coba deh lihat tabel ini. Kelihatan banget kan polanya? Buat server virtual, Azure punya virtual machines, AWS punya EC2 yang udah ikonik banget, dan GCP punya compute engine. Pola yang sama juga berlaku buat auto-scaling dan platform as a service kayak app service dan Elastic Beanstalk. Intinya, beda nama, fungsinya ya itu-itu juga. Selanjutnya ada storage. Gampangnya, bayangin aja ini kayak lemari arsip digital raksasa. Tempat kalian nyimpan semua data, mulai dari foto, video, dokumen, sampai data backup yang penting banget. Dan polanya sama lagi, konsisten banget. Buat nyimpen file-file kayak gambar atau dokumen yang kita sebut object storage, ada blob storage, S3 dari AWS yang super populer, sama cloud storage. Buat arsip data jangka panjang yang lebih murah, ada Glacier dan Archive. Bahkan buat disk di server atau file sharing, mereka semua punya jawaban yang sebanding. Mirip banget kan semuanya? Terakhir, buat ngelengkapin fondasi ini, ada networking. Anggap aja ini sistem sarafnya, yang nyambungin semua komponen, mastiin semuanya bisa ngobrol satu sama lain, dan ke dunia luar dengan aman dan lancar. Jadi intinya gini, ketiganya itu nawarin fondasi jaringan yang sama persis. Semuanya ngasih kita jaringan pribadi yang terisolasi, atau yang biasa disebut VPC, Virtual Private Cloud. Mereka juga punya layanan DNS buat ngatur domain, dan semuanya nawarin koneksi pribadi super cepat dari kantor langsung ke cloud. Fondasinya benar-benar sama. Biar makin jelas nih ya, coba lihat perbandingan langsung ini. Di kiri ada server virtual, di kanan ada object storage. Namanya ada 3, fungsinya 1, sama. Pola ini, seperti yang bakal kita lihat, bakal terus berulang. Oke, fondasinya udah kebayang kan? Sekarang kita naik level ke perangkat-perangkat yang lebih canggih buat ngebangun aplikasi modern. Sekarang kita ngomongin database, dan ini bukan sekedar tempat nyimpen data biasa loh ya. Ini adalah layanan yang dioptimalkan buat nyimpan, nyari, dan ngelola data skala gede dengan kecepatan super cepat, yang pastinya penting banget buat aplikasi zaman sekarang. Nah, di sini ada 2 aliran utama nih. Buat database NoSQL yang fleksibel banget dan skalanya bisa mendunia, ada Cosmos DB, DynamoDB, sama Firestore. Terus buat yang lebih terstruktur, database relational atau SQL, bayangin aja ini spreadsheet tapi super canggih, mereka punya Azure SQL, RDS-nya AWS, sama Cloud SQL. Apapun kebutuhan data kalian, mereka punya solusinya. Sekarang kita masuk ke cara modern bikin aplikasi, pakai containers dan serverless. Intinya itu satu, abstraksi. Jadi developer bisa fokus ngoding aja, nggak usah pusing mikirin servernya. Simple kan? Nah, slide ini benar-benar nunjukin tren di industri sekarang. Kubernetes itu udah jadi standar. Dan yap, ketiganya punya layanan terkelola masing-masing, AKS, XKS, dan GKE. Buat serverless, ada Functions, Lambda, sama Cloud Functions. Bahkan buat urusan DevOps atau otomatisasi, persaingannya ketat banget. Punya semua layanan canggih ini keren, tapi gimana cara ngaturnya? Nah, sekarang kita bahas soal itu, kontrol, monitoring, dan keamanan.
Siapapun yang main di cloud pasti bakal ketemu tantangan-tantangan ini. Gimana cara ngatur siapa boleh akses apa, ngamanin data rahasia, mantau performa aplikasi, dan yang paling penting, gimana biar tagihan nggak jebol. Ini kerjaan yang vital banget. Dan ya, tentu aja tiap platform udah nyiapin alat tempurnya buat ngadepin semua tantangan itu. Buat ngatur identitas ada Azure AD, EIM, Cloud Identity. Buat ngamanin kunci enkripsi ada Key Vault sama KMS. Mulai dari keamanan sampai manajemen biaya, polanya tetap sama. Mereka semua punya layanan yang bersaing langsung buat mecahin masalah yang sama. Oke, coba kita tarik napas dulu, kita lihat gambaran besarnya. Jadi dengan semua kemiripan ini, apa sih artinya buat kita? Poin paling pentingnya itu ini. Pasar cloud itu digerakkan oleh yang namanya inovasi paralel. Buat hampir semua layanan yang bisa kalian bayangin di satu platform, pasti ada pesaing langsungnya di platform lain. Mereka tuh saling ngintip, saling contek, terus saling inovasi biar nggak ketinggalan. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Kalau semua alatnya semirip ini, apa dong yang sebenarnya jadi penentu pas kita milih penyedia cloud? Mungkin jawabannya bukan lagi soal adu banyak fitur, tapi lebih ke hal lain. Kayak gimana struktur harganya, ekosistem partnernya, atau yang paling penting, tim kita udah jagonya di platform mana. Sesuatu buat kita renungkan bareng.